Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. La ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif, lam dan mim, 3 buah huruf. Itu cara bacanya yang benar harus 17 harokat. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, dengung itu idgham mimi namanya, karena ma mati ketemu ma, 4 harokat. Jadi 7 harokat ditambah 4 harokat jadi 11, ditambah mim itu man arid li sukun jadi 6 harokat, jadi jumlah totalnya 17 harokat. Itulah bacanya menurut ilmu tajwid yang benar. Alif lam mim. Itu 17 harokat. 3 buah huruf 17 harokat. Berarti sepanjang 1 ayat. Betul. Bahkan zalikal kitabul la raiba fi itu cuma 16 harokat. Zalikal kitabul la raiba fi itu sampai ke situ itu 16 harokat. Sedangkan 3 huruf alif lam mim itu 17 harokat. Zalikal kitab la raiba fihi. Itu kitab Al-Quran la raiba fihi. Tak kata yang diragukan isi ataupun kebenarannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran pasti benar. Kenapa? Karena datang dari yang maha benar. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran benar. Kenapa? Karena dia datang dari yang maha benar. Semakin hari, semakin manusia berilmu, semakin mengetahui akan kebenaran Al-Quran. Ada seorang profesor di Jepang. Dia mengadakan penelitian di air putih yang dibacanya dengan bacaan ayat Al-Quran. Lalu yang lain dibacanya dengan ayat Weda. Lalu yang lain dibacanya dengan Bibel. Lalu yang lain dibacanya dengan perjanjian baru. Itu beda-beda. Sampai profesor ini pernah diapokan bahwa dia tuh profesor gadungan. Karena tidak masuk akal. Air dibaca
dengan Al-Quran, dibaca dengan kata weda itu lain-lain. Nah, dibaca Al-Quran, air yang putih itu akan melahirkan bintik-bintik yang 6 segi. Lain daripada itu bintik-bintiknya itu amburadul. Yang bagus. Hingga akhirnya profesor ini diakui oleh dunia bahwa dia memang profesornya, bukan gadungan. Para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, sebenarnya semenjak dari awal orang yang paham dengan titik koma, bayangkan titik koma, dia paham sekali Al-Quran, namanya Al-Walid bin Mughirah. Dia tahu persis bahwa isi Al-Quran itu benar. Tapi anehnya dia malah jadi penentang. Dia tidak beriman. Kenapa? Nah, di sini pokok pangkalnya. Demikian juga sekarang ini sudah banyak profesor-profesor yang meneliti akan kebenaran Al-Quran. Terbaru ini profesor di Amerika, kesimpulan dari penelitian dia, asal Al-Quran itu dibaca dengan tajwidnya yang benar, maka dia bacaan Al-Quran itu membunuh bakteri kanker. Itu terbaru, Pak. Terbaru. Orang profesor di Amerika telah mengadakan penelitian, asal dibaca Al-Quran itu dengan tartil. Perintah dalam Al-Quran kan warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Apa dimaksudkannya? Pas dengan ilmu tajwidnya dan makhrajul hurufnya. Itu akan membunuh sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Lalu kenapa kalau mereka sudah tahu hebatnya Al-Quran, kenapa kok dia tidak beriman? Nah, kenapa? Dia terpikir di kita, kenapa mereka sampai tidak beriman? Ya, tidak lucu lah. Nah, di zaman Rasulullah sekalipun sudah ada manusia yang ahli Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah. Nah, itulah kuncinya lagi, Pak. Karena dia tidak mendapat hidayah. Nah, dia apa lagi kira-kira paman Nabi namanya Abu Thalib. Sejak Nabi berusia 8 tahun, dia pelihara, dia bela, dia perjuangkan. Wong nak apakan Nabi dia tampil ke depan, tapi ketika detik-detik terakhir dia akan menghembuskan napas terakhir di pangkuan Nabi, malah dipangku oleh Nabi. Tolong paman bacakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong baca paman kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali badilah. Paman baca ini, surga untuk paman. Apa kata Abu Thalib? Teruslah nak berjuang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaanmu. Tapi pakcik kamu nih, atau pakcik atau bapak kecil, karena adik Abdullah itu Abu Thalib itu, biarlah nganut paham nenek moyang kita orang Quraisy. Selesai macam itu, Abu Thalib menghembuskan napas akhir, mati dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah. Sebagai manusia, tentu Nabi kan sedih. Kasihan mikir pamannya ini.
di boykot selama 2 tahun, melo dak makan, Mbak. Melo Abu Thalib dak makan. Melo menderita, tapi sayang kebelah sayang ketika dia mengembuskan napas terakhir, dak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai ada dalam satu riwayat Nabi itu netes air mata. Karena sedih. Lalu langsung ditegur oleh Allah. Langsung ditegur oleh Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan iman kepada siapa yang kau cintai. Tapi aku, kata Allah, yang akan memilih siapa orang yang bakal beriman itu. Nah, kita bawa ke diri kita, Pak. Kita bawa ke diri kita. Abu Thalib bersama Nabi Muhammad itu lamanya 43 tahun. 43 tahun. Berjuang tapi tidak beriman. Nah, kita ini sudah sejauh ini, ya, sejauh Pak kita nih, tahunnya 1340 berapa? 45 apa 46 tahun. Kok beriman? Kok beriman? Kapan kita bertemu dengan Nabi Muhammad? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Di dusun aku tuh, paling-paling aku tuh bertemu dengan mat balon. Nogawe itu saya mat balon. Temu. Udah itu bertemu dengan mat nangko. Kebetulan depan rumahnya tuh ada nangko 3 batang. Buahnya banyak. Jadi mat mana? Mat yang depan rumahnya ada nangko 3 batang. Jadi akhirnya tidak disebut lagi sok nangko 3 batang, disebut man mano man nangko. Tapi dengan Nabi Muhammad tidak pernah kita bertemu. Kenapa beriman? Nah, di sini baru tahu berarti kita sudah dipilih oleh Allah calon surga. Bu. Kita pasti calon surga, Bu. Kalau diaminkan, Bu. Iya, kita pasti calon surga. Kalau Abu Thalib pasti masuk neraka. Kenapa? Abu Thalib tidak mendapat hidayah, kita mendapat hidayah. Nah, itulah. Inilah nikmat yang paling besar. Nikmat banyak harta bikin susah tidur. Nikmat jabatan paling 5-10 tahun. Nikmat makan sekenyang perut. Maka nikmat iman inilah yang merupakan nikmat yang paling besar. Nah, cuma Imam Ghazali membagi iman makhluk 3 macam. Kata Imam Ghazali, iman manusia iman makhluk 3 macam. Ada imannya dak bertambah, dak berkurang. Ngintulah imannya. Iman para malaikat. Iman malaikat dak bertambah, dak berkurang. Ngintulah. Nikmat iman yang kedua ialah iman yang nambah terus. Iman siapa yang nambah terus?
iman para nabi dan rasul, para wali-wali Allah. Itu imannya nambah terus, Pak. Eko 50, besok 51, 52, 53 terus. Imannya bertambah terus. Itu iman kata Imam Ghazali, iman yang kedua, iman yang nambah terus. Yang ketiga, iman gudak-gadek. Yang ketiga, iman gudak-gadek. Iman siapa yang gudak-gadek? Yolah iman kita. Iman kita kok gudak-gadek. Kadang ado, kadang tidak, kadang kuat nian, kadang habis. Kadang ado, kadang tidak, kadang habis. Pokoknya gudak-gadek. Ayolah iman kita. Makanya Nabi berpesan. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Baru-baru iman kamu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak rajin-rajin Pak baca Bu. Nak rajin-rajin baca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di baru-baru iman. Ngapo? Iman kita budak-gadek. Ketika mendengar ustaz ceramah takutnya membuat usul. Nah, keluarจากmasjid kage, cerita lah macam-macam. Lah sampai ke Jokowi cerita. Gede otak Jokowi. Atau stok beras cukup. Ibu-ibu di pasar gini lah pekian lah ada harga beras 17.000 sekilo. Lah beraungan ibu-ibu ini. Pembohong besar. Dalam kantong saya ada 11.000 triliun. Dalam kantong duit 11.000 triliun. Dia masuk akal lah. Oi Pak, tahu tak Pak? Duit 1 triliun tuh. Berapa banyak duit 1 triliun tuh? Kalau Bapak ingin tahu duit 1 triliun tuh, nah jengoklah mobil Puso yang bawa sawit tuh nah. Itu 1 triliun tuh duitnya 100.000. Duit 100.000, jumlahnya 1 triliun. Nah jengoklah mobil Puso, mobil diesel yang bawa sawit. Segitu duit 100.000 tuh, yang duit 1 triliun. Mana mau 50.000 Pak Jabar? Berarti 2 truk tuh. Nah mana mau 1.000. Yang ada kak duit dalam kantong 11.000 triliun. Kejenguan bohong. Coba Bapak uji balik rumah kage, ambil duit 10 juta. Dia salah 1 triliun, 10 juta masuk kantong. Unaknya gengok kepada tercekak kantong tu. Jadi Bapak dan saudara sekalian, kita bawa ke hati kita masing-masing syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih. Kalau sudah tahajud Pak, tengah malam, cobalah Bapak uji. Tahajud malam. Ya Allah, Abu Thalib 43 tahun bersama Nabi dah beriman. Aku bersyukur kepadamu ya. Kalau dak nitik ayo mato Bapak lah keterlaluan itu. Pasti berurai air mata kita. Terima kasih dan puji syukur kepada Allah. Karena kita sudah diberi hidayah iman. Nah oleh sebab itu saya selalu mengajak kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tidak melarang beli HP 2 juta, marokian. Belilah, memang sen kamu nian. Tapi saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, belilah Quran yang pakai ini Pak, yang pakai terjemah. Paling harganya 100.000.
Ya tahu 1.000 lah bagus tuh. 100.000 itu yang Quran lah pakai terjemah tuh 100.000 lah bagus itu. Nah diguyur Pak baconya mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diguyur. Betul ge? Malam besoknya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Beguyur Pak. Jangan nak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kita mudah tercekek. Mudah bosan. Jadi bacalah sama satu makro. Ada rokat, namun kalau rokat atau ruku ada ain dibaca itu. Baca seayat, baca terjemahnya, baca seayat, terjemahnya. Awal lah berguyur Pak. Udah berapa tahun ini? Yang sekarang nih awak lah mulai lah masuk ke yang ke-8. Masuk yang ke-8. Kita guyur. Ngapo Pak? Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, Al-Quran ini bakal kanco kita dikubur. Bakal kenti kita dikubur. Bakal lampu kita dikubur. Bakal pakaian kita dikubur. Kemudian bangkit dari kubur kage Pak. Ingat Pak, dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, seluruh manusia bangkit dari kubur roman kambing. Roman kambing Pak, Bu, dak berbaju, dak bercelana. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, lah kaburu mereka. Ya macam itu memang kamu lahir. Siapa ya kayak celana waktu lahir? Bangkit dari kubur begitu Pak. Panjang. Nah, mana akal supaya berbusana? Supaya berbusana kita bangkit dari kubur, banyak-banyak baca Quran. Engkau banyak baca Quran, bangkit dari kubur dalam keadaan berbusana. Kenapa? Dak kena donyan kita baca Quran sambil telanjang. Itu cara akal berpikir. Pasti kita baca Quran dengan rapi, pakaian kita lengkap. Apalagi amun Quran lah diantaranya lah banyak kita hafal. Paling tidak kita hafal ni 4 kul. Ya Bu? Ya paling tidak kita hafal Al-Quran kok 4 kul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi 4 kul paling tidak. Tapi ini menyelamatkan kita ketika bangkit dari kubur. Hafal 4 kul baik kita, insyaallah mudah-mudahan kita bangkit dari kubur dalam keadaan berbusana. Apalagi mulai sekian banyak. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, latihlah anak-anakmu menghafal Al-Quran. Sebab ketika kamu bangkit dari kubur nanti, anakmu yang hafal Al-Quran akan meletakkan mahkota di atas kepalamu. Jelas kalau anak kita hafal Quran, dia kan meletakkan mahkota di kepala kita kan? Kepala kita di mahkota rajo. Kira-kira anak kita meletakkan mahkota di pucuk kepala kita tuh, kita dalam keadaan telanjang atau dalam keadaan berbusana? Tak mungkinlah mahkota itu akan diletakkan oleh anak kita di pucuk kepala kita kalau kita dalam keadaan telanjang. Pastilah kita sudah berpakaian kebesaran. Jadi betul
tua nian Pak, kalau ada anak tunjuklah semangat. Macam mana Pak? Awak aku dah sempat, anak ini anak lah bujang lah gadis. Kalau suruh di mana pondok pesantren tempat habis Quran, jangan cerekel Pak. Itu nak sempat, anak kita dah sempat. Aku dewek dah sempat, sama aku kori tapi dah sempat menyuruh dia sampai hafal 30 juz. Waktu dia kecil, malah besar, yo. Anakku kan ada sikuk yang habis Quran 30 juz yang namanya Fatoni. Kita kan keadaan sibuk. Nah, sekarang kesempatan. Di mana anak ini habis Quran 50.000 jadilah Pak. Jangan pelit. Juk. Pecat mato. Memang yo sok berserka kau kan macam itu doh. Kalau tak kau berpejam nama tu. Jangan segan. Amun sempat ngajar Quran nah benar itu. Sempat ngajar. Bang ngajar Quran kok. Baik, aku lah pengalaman nian Pak. Sejak umur 14 tahun sampai kini masuk 69. Tetap ngajar ngaji. Memang ada nian di antara anak tuh yang lolonyo nauzubillah. Ditunjuk ujung pangkal hilang, tunjuk pangkal ujung hilang. Kadang-kadang tebit bengis tubuh. Supayalah kenolah sabar untuk nian aku lagi kayak galak aku benar mikir untuk nian kau kok belajar ngaji dengan aku masih aku kok lagi kayak aku lagi mata-mata kelanu ada anak yang kutendang tu. Bodoh-bodoh ego. Awak baru-baru kemari dulu, baru-baru masuk Linggau dulu Pak. Jadi Allah yarham Pak Saleh, tolonglah nak itu ngajar ngaji di Masjid Raya kok. Jadi Pak, aku di Pemengis. Kutunjuk sekali tak dapat, 2 kali tak dapat, 3 kali ku tinjui. Jadi udahlah. Aku jadi kepala sekolah aja beh. Aku suruh wong rumah, rumah kawan lah ngajar budak ngaji. Awak tak sanggup. Kaki ada anak wong yang kena tinju lagi. Nah, kalau tinju anak wong dikejar bapak yang mana tuh bu. Anaknya belajar ngaji lah gratis. Taruh dia minta 1.000 sebulan musim tu, ada di antaranya nunggak 13 bulan. Ngaji lah lolo, bayaran nunggak 13 bulan, ditabok, dikejar bapak ini nggak mana? Nah, banyak ego tekor. Kalian nak mati lah kau, kebaru ego. Emang Pak, jadi guru ngaji itu minta ampun. Jadi guru ngaji itu minta ampun. Jadi oleh sebab itu minta nian dengan kamu. Sehingga anak, cucu. Kalau kita sanggup ajar ngaji, nah benar lah itu. Ajarlah dewe, anak itu. Amun tidak, suruh wo. Nah suruh ngajar ngaji, kok bukan pacal gitu. Yang ngajar ngaji kok pahala, pahala malah bapak, nak keluar darah karena pu aku doh, ya bangkit darah karena pu aku tuh jadinya, ya keluar darah karena pu aku, ngajar sok kecil, birak dak babasu, tekeme tegak. Mambu kambing lanang, mulut musim jering. Ya Rasulullah. Abata saja. Nah,
Abata saja 40 iko anak. Abata saja penuh ruangan bau jering banta bau bak atau pahalo sudah bangkit dah kena pu aku nanguk ngajar ngaji. Ini pun so di kana po dusun aku tuh ngajar ngaji gratis, listrik dah bayar, pam macam tulah. Ada ketek ikro nih, nah ada ketek Quran nih, nah masih dah juga galak ngaji, nah memang nak masuk neraka nian, matilah situ, memang nak masuk neraka nian. Ketek rumah aku tuh ya dulu kati-katiku banyak. Ayo awak buku ikro berapa awak sanggup? Awak minta 30 awak 10 banyak nanti aku. Ayo awak kena ngajar ngaji. Awak tukang ngajar budak, nah kawan tolong beli Quran. Dah berapa iko? 10 je jadilah 20 je. Jadi kerat datang kumah ngaji, asal ngaji gratis. Masih dak juga, nah dak tahu kendoy. Bang dak salah aku lagi. Ya, ada kanti semalam dia nyengok budak-budak di rumah kan ratusan budak ngaji kan. Ya Allah Pak Jabar, pai diketok kepala Dila, ngetok-ngetok kepala anak uha. Iya. Dikejar bapak dengan manau ngajar ngaji lah gratis tuh bayar dah, dikejar bapak dengan kaget lah, dikapak dengan idak tuh bola ketakutan mu bapak lah udah manau gila bener kenda aja lah ya tugasku ngajar kau ngaji dapet bener itu dak dep lebar igo. Jadi saya sekali lagi Bu Pak singgo ada kesempatan wong minta kita wakaf Al-Quran silakan, jangan keberatan Pak, apa tidak sije bila ini kan 50.000 be Qurannya sekarang ini kan lah bagus lah 50.000 bila, cuma jangan dijual minta nian Pak kepada kamu ya yang nyumbang Quran jangan dicoret-coret Pak coba ya. Jangan dicoret-coret Bu, ingat kalau ujuk Quran jangan dicoret-coret. Ini kadang-kadang bertulis wakaf dari Jenaol. Kapan ditulis cak ini berarti Bapak Ibu yang berwakaf tu tak percaya dengan malaikat kiraman katibin. Yang kita joko langsung dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Nyatanya bahwa si Anu telah mewakafkan Al-Quran. Coba buat merek wakaf dari Jenaol untuk Masjid Raya. Ini namanya tak percaya dengan malaikat, kurang imannya. Tidak usah dimerek-merek lah. Kita yakin percaya dengan malaikat kiraman katibin. Tidak kena dunia salah catat. Kalau kita mengadakan umpamanya penelitian zaman ini Pak, di rumah itu ada 4 orang jumlahnya. Kalau kita nak meneliti di rumah itu berapa ije HP, insya Allah mudah-mudahan kalau 4 paling tidak HP-nya 4, bahkan ada yang 6 HP ya. Ya 6, bapak 2, umat 2, anak 2, jadi 6 api. Tapi kalau kita nak nyengok Quran, berisi di rumah tuh 4, ada Quran. Cuma kata kami wong Muratara, lakoman di pepabuju.
Ada Quran rumahnya tuh cuma lagu mandi pepa buju. Itu dak pula banyak si J. Siko. Nggak ada kegiatan nak baca Yasin, no, lah minjam situ. Kalau HP banyak. Nah, macam mana? Kemarin saya terjadi pertengkaran sengit dengan seorang. Dia ngata dak kate pedoman wudu di dalam Al-Quran. Jadi berwudu itu saya katakan pedoman inilah Al-Quran. Lalu dia jawab, dak kate pedoman wudu dalam Al-Quran. Yang banyak ada pedoman wudu itu di dalam buku-buku itu. Apakah Muhammadiyah, apakah NU katanya kan. Nah berarti kau nih Jiku dak pernah baca Quran. Segeralah kau tobat. Bertobatlah kau dengan Allah Ta'ala. Kau ngatuk dalam Quran diketik pedoman wudu. Jelas. Yang sudah aku terangkan kemarin kan dengan kamu kan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di situ lengkap cara berwudu. Dalam Al-Quran berwudu tangan tuh hingga siku. Nah, aku dia ada jengok dalam televisi. Nah, jengok dalam televisi ada kawan berwudu. Coba kamu jengok kagak ya, balik rumah ya jengok di dalam HP kamu tuh masing-masing ya. Jengok dalam HP. Cocok dah dengan Al-Quran. Ada wong berwudu lengan bajunya batas kok. Ada. Aku dah usah ngomong. Kamu tahu galau tu? Tahu kamu tu? Kecengoan bahasa dia tu selama kau tidak pernah berwudu. Mau berwudu yang benar cak si kau dah dengan baju nah. Kau yang benar kan? Jadi wa aidiakum ilal marafiq. Tangan hingga siku. Engkau wudu. Bajunya putih, tuh bajunya putih. Ya, bajunya putih. Kamu juga bela kaki. Buka bela tepi kamu tuh. Buka bela HP kamu tuh kaki. Ya, bajunya putih baju kan. Engkau. Jadi pikir aku, mana berarti tidak membasuh siku. Dalam televisi. Wah, di televisi. Ditonton oleh seluruh Indonesia. Ketawa lah Pak Sebi, ketawa. Ini contoh barang. Pantas negara kacau balau. Ditunjuk segalanya. Ngapa? Al-Quran sendiri ngomong hudan lil muttaqin. Quran kok bisa jadi petunjuk siapa? Muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tak bunuh di Quran. Bunuhnya Quran. Dila apa? Nah. Sudah 7 menit. 7 menit lagi jam 6. Dila apa? Lah, sepakatan kita kok. Mendila aja kamu dila. Lah aku galak ni andem. Lamo go. Wak lah dikata Pak Sebi. Uji lamo nginjuk ngajian. Bayarannya segitu juga. Singkat. Ya, aku gawe. Galak laku drama sih. Galak laku drama singkat. Dalil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa pertama percaya dengan yang ghaib. Ghaib galau Pak. Percaya kepada Allah, dak kejingoan. Percaya kepada Rasul, lama tiga lo. Ya, percaya kepada takdir, lah berusaha, dak juga sampai. Percaya hari akhirat, kapan?
Megawati lagi tak percaya. Agak banyak juga orang yang suka dengan Megawati keterlaluan. Tidak percaya dengan dari akhirat. Masih juga. Yang pening aku kadang-kadang mikir umat Islam. Alang kalau lolo, alang ketolo-tolo nyuai. Bu. Iya weh kata ibu-ibu pergi jemaah, pergi majelis taklim, masih juga partainya didukung. Tolol. Tidak percaya dengan ibu-ibu majelis taklim. Mana nak ngurus anak? La ilaha illallah. Memang kepala tua, kalau teler artinya. Roman kelakuan mak lampir. Udah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua mendirikan salat. Salat kolapak. Sedekah jarang kalo, zakat sekali-sekali, infak berat. Nah, amal tiap pergi haji kini lah dinaik kawan lah 20 juta. Insya Allah mudah-mudahan Abdul Jabbar sampai mati tidak pergi haji. Sudah terdalak di stand lah ada disimpan di kiu oleh kawan untuk infrastruktur. Semoga Allah melaknatinya. Peluang lagi dah kan apa tu? Ya. Pasal aku takut nian pak dila kula merasa terbuang, dah enak nian terbuang. Dalmannya. Kalau banyak ni, mengapa lah Pak Jabar kalau lagi serap masuk keras sudah terdilah, awak lah sudah terbuang. Sangku awak kalau dunia kena bayar itu Pak, 3 bulan setengah awak dalam obat. Aku lah kalau dunia kena bayar bekas ni bertukar berhuk dengan ciga, imbu siko kere, tambah loyak. Kena budi bertahun-tahun, dilah weh, kok dilah kena budi Pak, dilah berdadu lah kena budi terus kok. Oleh nak kau dah tahu ngatur tu lah, ngemis mereka minta suara kita, pilih awak. Ingin awak jadi ke, apa kena kawan? Kasih, tambah loyak. Pikir-pikir lah yang akan datang kau. Aku setuju nian ada usul. Ikut calon presiden ko kalau baca kita adakan musabakah. Yang ikut ko diadakan musabakah kaki. Ngajak Ustaz Malinap dengan Pak Asli jadi jurinya. Siapa di antara yang baca Quran yang paten? Sudah tu kita adakan perlombaan baca doa. Pak Salman belakang ini jadi ininya. Jadi jurinya, disuruh 3 presiden kok jadi mimpin baca doa, baca selawat. Sudah tu baca tebak. Nah, aku jadi jurinya kaki. Ikut presiden kok suruh baca khutbah Jumat. Dan langsung imam Jumat. Mana yang lulus itu yang kita pilih ya. Mana yang tak bela milih ya ni bakal loyak. Bakal lodok. So, presiden itu imam. Baca Quran tak lulus. Lolo kita milihannya tuh. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian kecil. Dah pelak galoknya dah. Mulai kataku tadi. Ada orang nak minta Quran, jangan segan-segan panah. Tubuh nak melatih anak, tubuh nak kesal lagi. Nak melatih cucung, tambah oyak Pak. Nak melatih cucung, bukan cucung. Manjol bukan main. Kita lom sebelum lah sayang dengan cucung.
mano galak kita nyubit cucung. Cucung udah galak kapal, sanggup bapak nyubitnya. Mano sedang dicubit umak begitu bengis. Coba umaknya nyubit cucung kita di depan kita, kena tabok umak. Padahal anaknya anak inian. Tak mungkin pak. Jadi itulah makanya diajak. Ini mana ada tahfiz Quran? Silakan. Wa ma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang berikutnya yang keempat, percaya Quran tadi sudah disarankan. Quran ini bakal pelito, bakal baju, bakal kain itu di dalam kubur. Gelap bukan main, penerangnya dak ketek listrik, penerangnya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal. Wabil akhirati hum yuqinun, yakin akan adanya hari pembalasan pasti, baik dibalas baik, jahat dibalas baik jahat. Tak usah pak kaget dulu, mungkin di antara bapak-bapak ada pengalaman hidup. Jadi aku sekitar tahun 92 tinggal di rumah nenek Mesaris. Duit cuma ada 250 rupiah Pak Sbi. Begitu nak melangkah ini datang menggae sedekah Pak. Januari nak makan. Pikir tinjuk duit 250 kok. Aku terpaksa dak ke kantor. Kola duitnya, belum terima gaji. Tak tinjuk kesian. Sudahlah hai. Tak ketir ala ta'ala. Nah bu, balik ke belakang, ambil asal kado kertas di rumah, ngajak anak, ngajak istri gotong royong nak kita. Kenapa? Buat amplop. Buya ada pergi ke kantor reko. Jadi jangan korupsi. Memang masuk kantor beda, tapi gawe kantor digawekan. Buatlah amplop. Enggak salah menjelang Jumat itu ketika itu sampai kini ketinggalan dapat 250 buah amplop sampai Jumat bertiga beranak. Pergi Jumat Siko suruh Pak Saleh jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat mayang sunat sudah Jumat 2 rakaat balik. Nak balik ada orang ngajak salaman. Tapi asoknya ada di sikop. Sudah. Apa? Bawa balik Pak. Masuk kantong. Oleh itu balik ke rumah jenguk, kabar jenguk 50.000 Pak. Sampai esok insya Allah aku tahu dengan orang Pak. Jemaah itu di situ. Sampai esok udah tahu. Tadi 250 rupiah sudah di Jumat dibalik oleh Allah 50.000. Barokah. Barokah dak pelit lah tuh. Mungkin di antara kita ada punya pengalaman seperti itu. Dan kita kepepet, datang pertolongan Allah. Makanya jangan segan-segan. Selagi ada kesempatan. Sebab apa? Dalam kubur kaget, Pak. Dalam kubur kaget. Seluruh wong yang mati, ya Allah, minta di akhir lah hidup kok, minta dihidup lagi lah, cak sakai bedilah Pak. Ngapo kata Allah? Aku nak bersedekah.
Itu hebatnya Pak. Dalam kubur, nak balik lagi. Apa ancaman? Bukan nak jadi bupati, bukan nak jadi bukan nak calon bupati, calon wali kota. Aku nak balik ke dunia. Allah sekil badilah. Apa kata Allah? Aku nak bersedekah. Adalah tak boleh cup lagi. Inilah yang patut dikira sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita bersama. Semoga Allah memperkuat terus keimanan kita kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.